Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ala inna mimma qala wa kafa khairan mimma katsura. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon dan berlindung kepadanya dan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya sudah melewati beberapa hari atau beberapa minggu kita berpisah dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keutamaan, di antaranya penuh dengan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi berpisahnya kita dengan bulan Ramadan bukan berarti terputusnya kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam kitab Lataiful Ma'arif, Bishr bin Haris rahimahullahu taala, beliau menjelaskan bahwasanya seburuk-buruk kaum, seburuk-buruk manusia adalah orang-orang yang dia beribadah hanya di Ramadan saja. Seburuk-buruk manusia adalah orang-orang yang hanya mengenal Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, tetapi dia tidak beribadah dan tidak mengenal Allah di bulan selain daripada bulan Ramadan. Bahkan beliau juga menjelaskan ciri orang yang saleh yang sesungguhnya adalah orang-orang yang mengerjakan amalan saleh baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Yang jelas beliau menjelaskan orang yang betul-betul saleh adalah orang-orang yang dia beribadah di setiap saat dan di setiap waktu, bukan hanya di bulan tertentu. Maka dari itu apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan dari berbagai amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di bulan Ramadan, ketika kita berpisah dengan bulannya, ketika kita berpisah dengan bulan tersebut, mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendatangkan keberkahan, sehingga menjadikan kita merasakan ketenangan, menjadikan kita keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita justru semakin semangat untuk beribadah meskipun kita sudah berpisah dengan bulan tersebut. Kalau berbicara tentang keberkahan, tidak ada manusia yang ada di muka bumi ini kecuali mereka menginginkan keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak keutamaan yang diberikan oleh Allah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada diri kita masing-masing. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya, hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada seseorang yang dia berjalan di tanah yang lapang yang sangat luas. Kemudian orang tersebut mendengar seruan, mendengar panggilan di langit, memerintahkan kepada awan untuk menurunkan hujan di sebuah ladang. Sampai orang yang berjalan di tengah padang pasir tersebut, orang yang berjalan di tengah tanah yang lapang tersebut, dia mendengar bahwasanya ada suara langit, ya, di suara yang dari langit memerintahkan kepada awan untuk menurunkan hujan di atas sebuah ladang. Kemudian orang tersebut mengikuti di mana awan ini menurunkan air hujan, di mana air ini mengalir. Orang tersebut mengikutinya sampai ketika dia menemukan tempat di mana awan tersebut menurunkan hujan, maka orang tersebut melihat di ladang tersebut ada seseorang yang sedang memegang cangkulnya, sedang mengatur air. Kemudian orang tersebut bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa namamu?" Kemudian orang yang memegang cangkul tersebut menyebutkan namanya. Kemudian orang yang memegang cangkul tersebut balik bertanya, "Kenapa kamu menanyakan namaku? Kenapa kamu bertanya tentang namaku?" Kemudian orang tersebut mengatakan, "Namamu sama dengan apa yang aku dengar ketika suara tersebut terdengar di langit memerintahkan langit untuk menurunkan atau awan menurunkan hujan." Kemudian orang tersebut bertanya lagi, "Apa yang selama ini kamu lakukan sehingga ada suara di langit yang memerintahkan awan untuk menurunkan hujan di ladangmu? Apa yang selama ini kamu lakukan?" Kemudian orang tersebut mengatakan, "Yang aku lakukan ketika aku panen, ketika aku mendapatkan hasil dari apa yang aku tanamkan, maka sepertiganya aku sedekahkan, dan sepertiganya aku berikan kepada keluarga, dan sepertiganya aku gunakan sebagai modal untuk menanam tanaman yang lainnya." Dari hadis ini Nabi SAW menjelaskan kepada kita, di antara cara Allah Subhanahu wa taala ketika ingin memberikan keberkahan kepada seseorang, maka Allah memberikan cara tersendiri atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang tadi ketika dia mendapatkan keberkahan, Allah mengirimkan awan khusus untuknya, bahkan menurunkan hujan di ladangnya, dan orang lain tidak mendapatkan apa yang dia dapatkan. Itulah ketika Allah memberikan keberkahan kepada seseorang. Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Wahibul Barakah, Allah lah yang maha memberi barakah. Bahkan kita banyak mendengar dalam ayat-ayat Al-Quran Allah disebut dengan Tabarak, yang senantiasa memberikan keberkahan. Dan ayat tersebut, bahkan hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang bagaimana cara Allah memberikan keberkahan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada siapapun yang dikehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan kepada seseorang dengan cara Allah yang Allah kehendaki. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada diri kita masing-masing. Bisa jadi melalui umur kita, melalui usia kita. Sebagaimana kita pahami, banyak di muka bumi ini, banyak di antara kita yang kita sama-sama memiliki umur yang sama, memiliki waktu yang sama, tapi kita berbeda untuk menggunakannya. Ada orang yang menggunakan umurnya, menggunakan waktunya untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, menggunakan waktunya untuk melakukan berbagai ketaatan kepada Allah, atau digunakan waktunya untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Ada juga orang yang sama umurnya, waktunya sama, tapi dia tidak menggunakan umurnya, tidak menggunakan usianya, tidak menggunakan sisa-sisa umurnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menggunakan pada hal-hal yang bermanfaat. Ini diantara bukti cara Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan seseorang, bisa jadi melewat umur atau usia yang kita miliki.
Tentu orang yang usianya, yang umurnya yang paling diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Hijr ayat 72, la umruka innahum la fi sakaratihim ya'mahun. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, demi umurmu wahai Muhammad, sesungguhnya di antara kalian, di antara mereka yang sama-sama memiliki umur seperti engkau, diberikan waktu seperti engkau, tapi mereka terombang-ambing di dalam kesesatan. Padahal umur dan usianya ada yang sama dengan Nabi SAW. Tapi Rasulullah ketika diberikan usia, diberikan umur, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menghambakan diri untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat Nabi SAW yang Allah memberikan keberkahan pada umurnya, memberikan keberkahan pada usianya, pada sisa-sisa umurnya, yang mana sahabat tersebut beliau menjadi seorang muslim bukan waktu yang sangat lama. Sebagian ulama mengatakan 7 atau 9 tahun dia menjadi seorang muslim. Tetapi ketika dia wafat, ketika dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Bukhari dan yang lainnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihtazzal arsyur rahman limauti Sa'ad bin Mu'ad. Ketika sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sa'ad bin Mu'ad, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun menjadi seorang muslim bukan waktu yang sangat lama, tapi ketika wafatnya Allah Subhanahu wa taala menggetarkan langit ketika dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan karena apa? Karena Allah memberikan keberkahan pada umurnya. Ada di antara kita yang ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dari jalan hartanya, sama-sama memiliki harta, sama-sama memiliki banyaknya harta yang melimpah, tapi di antara mereka ada yang betul-betul menggunakan hartanya di jalan Allah, ada yang menggunakan hartanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan ada di antara mereka yang dia menggunakan hartanya untuk foya-foya, untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Bahkan ketika dia banyak hartanya, dia menahan hartanya, tidak mau menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui jalur pasangannya, melalui jalur istrinya. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada pasangan kita, pada istri kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatahid ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zaujatan mu'minatan tu'inu ahadukum ala amril akhirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ada di antara kalian, atau jadikanlah di antara kalian, kalian memiliki hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah lisan ini yang senantiasa berzikir kepada Allah. Wa zaujatan mu'minatan, dan ada juga di antara kalian yang memiliki perempuan, memiliki istri yang beriman, sifat istri-istri yang salehah. Siapa mereka? Tu'inu ahadakum ala amril akhirah. Istri yang salehah, istri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah istri yang senantiasa membantu kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Istri yang senantiasa mengingatkan kita tentang perkara akhirat. Istri yang senantiasa bersyukur kepada Allah atas apa yang diberikan oleh Allah melalui suaminya, adalah istri-istri yang dia tahu terima kasih kepada suaminya. Istri-istri yang senantiasa membanggakan suaminya, dia tidak pernah melecehkan suaminya. Itulah di antara sifat istri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala,
yang senantiasa mendorong kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan ingat dengan hari akhirat. Bahkan istri yang betul-betul memiliki keberkahan yang sangat agung, yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Nasa'i dan yang lainnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'damun nisa'i barakatan ayyasuruhunna ma'unatan." Perempuan yang dia mendapatkan keberkahan yang sangat agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perempuan yang ketika dia diberikan harta dia bisa menjaganya, adalah perempuan yang kita tidak perlu untuk mengeluarkan banyak biaya untuk istri kita masing-masing, alias perempuan yang tidak boros adalah di antara sifat yang dia mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Itulah diantara ciri-ciri atau sebagian ciri-ciri yang dijelaskan baik dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan balasan atau keberkahan apa saja yang bisa dirasakan oleh kita yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana juga ada sebagian manusia yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah melalui dengan keturunannya, melalui anak-anaknya. Kita tahu di antara kita ada yang sama-sama memiliki anak yang sangat banyak, sama-sama memiliki anak banyak, tapi di antara mereka ada anak yang berbakti kepada orang tua dan ada juga yang tidak berbakti kepada orang tua. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dari jalur keturunan atau anak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita masing-masing. Sehingga melalui jalur anak yang berbakti kepada orang tua, itu di antara cara Allah memberikan keberkahan kepada diri kita masing-masing. Salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskannya yaitu adalah dalam surat Maryam ayat 30 sampai 33 atau 34. Di situ menjelaskan tentang Nabi Isa alaihissalam, yang mana ketika itu Nabi Isa alaihissalam mengatakan, "Ini Abdullah, bahwasanya aku adalah hamba Allah, wa atanil kitaba, dan aku diberikan sebuah kitab, wa ja'alani nabiyan, dan Allah yang menjadikan aku menjadi seorang nabi, wa ja'alani mubarakan, dan Allah lah yang senantiasa memberikan keberkahan kepada aku, aina ma kuntu, dimanapun aku berada." Allah yang memberikan keberkahan kepada Nabi Isa. Dimanapun Nabi Isa berada, maka keberkahan itu ada. Apa yang menjadikan Nabi Isa mendapatkan keberkahan? Apa yang menjadikan Nabi Isa dimanapun mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Ternyata ayat selanjutnya menjelaskan kepada kita, usoni bis sholah wa zakah wa birrul walidati. Yang menjadikan diantara sebab Nabi Isa alaihissalam senantiasa mendapatkan keberkahan dimanapun berada, ketika beliau mengatakan bahwasanya aku diperintahkan untuk mengerjakan sholat, untuk membayar zakat, dan aku diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Ini diantara sebab Allah memberikan keberkahan kepada diri kita masing-masing. Allah memberikan keberkahan pada umur kita, memberikan keberkahan pada harta kita, melalui anak kita yang berbakti kepada diri kita masing-masing, atau melalui kita berbakti kepada orang tua kita masing-masing. Di antara sebab yang bisa mendatangkan keberkahan yang diberikan oleh Allah, yang akan mendatangkan kebaikan yang melimpah, yang tidak akan hilang pada diri kita masing-masing, tidak ada cara, tidak ada solusi kecuali dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 96,
walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri mereka memiliki keimanan kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, maka Allah akan memberikan, menurunkan keberkahan dari langit, mengeluarkan keberkahan keluar dari dasar bumi ini sebab iman dan takwa. Di antara sebab hilangnya keberkahan pada diri kita, hilangnya keberkahan pada harta kita, pada usia kita, atau pada apapun yang kita miliki adalah ketika seseorang dia mengambil harta dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat yang dijelaskan Imam Muslim rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man akhadha malan bihaqihi yubarik lahu fi, barang siapa yang dia mencari harta kemudian dia mencari harta dengan dasar haknya, tidak mengambil harta orang lain, yubarik lahu fi, maka Allah akan memberikan keberkahan di dalamnya. Wa man akhadha malan bighairi haqqin, barang siapa yang dia mengambil harta dengan cara yang diharamkan, baik dengan cara mencuri, dengan cara korupsi, dengan cara apapun yang diharamkan oleh syariat, wala yubarik fi, maka Allah tidak akan memberikan keberkahannya. Masalul ladzi yakulu wala yasba, orang yang dia mengambil harta, mencari harta, mencari nafkah dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah, dia seolah-olah seperti orang yang makan tetapi dia tidak akan pernah merasa kekenyangan. Orang yang mencari harta dengan cara yang diharamkan, dengan cara-cara yang didolimkan, atau didolimi atau mendolimi orang lain, adalah orang-orang yang ketika kita melihatnya dia memiliki banyak harta, hartanya menumpuk di mana-mana, tapi dia tidak pernah puas dengan harta yang dia miliki. Bisa jadi karena dia mendapatkannya dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara sebab harta kita tidak mendatangkan keberkahan dari Allah adalah ketika kita mencarinya didasari dengan syahwat dan hawa nafsu, dengan rasa tamak, dengan rasa rakus, itu yang menjadikan harta kita tidak pernah mendapatkan keberkahan dari Allah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya harta ini adalah indah, sesuatu yang hijau, sesuatu yang dicintai oleh kita semuanya. Dan apabila kita mencarinya, mendapatkannya tidak didasari dengan hak, dengan tamak, dengan rakus, tidak didasari dengan syahwat dan hawa nafsu, maka Allah akan memberikan keberkahan. Sebaliknya, apabila ketika kita berambisi menjadi orang kaya, berambisi memiliki harta, menggunakan berbagai cara, justru kita mendapatkan banyak harta tersebut tapi tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadikan kita motivasi agar kita senantiasa mencari harta, mencari nafkah dengan jalur-jalur yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya. Kalau kita betul-betul menginginkan mendapatkan harta tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan di antara sebab atau ciri harta seseorang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkannya dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah, bisa jadi dampaknya terjadi pada istri kita, pembangkangan istri kita kepada diri kita. Bisa jadi kita pernah memberikan sesuatu dari harta kita dengan cara-cara yang diharamkan yang tidak mendatangkan keberkahan. Membangkangnya anak kita tidak bisa dinasihati oleh kita, tidak bisa diatur oleh orang tuanya. Bisa jadi kita pernah memberikan sesuap nasi atau sesuap makanan dari harta yang tidak diberkahi karena dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa najjina minadh-dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ja'alna mubarakan fi asma'ina wa qulubina wa dhurriyyatina wa azwajina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan, Allahumma ansuril muslimina fil Hind,
fil Yaman wa fi kulli makan. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimis shalah.